kena penyakit. Apanya? Penyakit nyerang semua tuh orang, jadi orang banyak lari, akhirnya kosong. Dulu kami datang sini bikin pondok peti nih. Oh, kayak gini nih. Begini pertama nih. Nah, Asal masak, gitu ya. Kita masak ikan di bawah, kita tinggal di atas. Oh. Makasih, Pak. Oke, jadi kita udah sampai di Pulau Kabung ini, termasuknya lumayan cantik. Kita bisa lihat air lautnya, bening, benar-benar bening di sini. Jernih sekali air lautnya. Dan ini dermaga terakhir yang kita datangi. Tadi kita udah lewat yang di bagian utara, timur, ini yang bagian selatannya. Jadi kita turun di sini. Ini ada tulisan selamat datang di Pulau Kabung. Oke, ini karena saya tadi barengan sama si Aldi, suruh main ke rumahnya, kita langsung menuju ke rumahnya sementara ini. Saya kurang tahu nanti apakah harus nginep atau enggak. Kalau si Aldi bilang suruh nginep. Nah, ini kira-kira kayak gini. Rumah-rumahnya berpanggung semua di sini modelnya. Ini kalau nggak salah pala ya. Iya, ini buah pala. Jadi kalau saya perhatikan untuk tanaman yang ada di sekitaran Pulau Kabung ini hampir sama dengan tanaman yang ada di daerah Pulau Lemukutan. Kebanyakan diisi dengan cengkeh dan pala. Abang. Mana rumah Aldi tadi? Pas itu. Kalau di sini nggak pernah ketemu mobil ya, Bang ya? Nggak pernah lah. Nggak ada mobil masuk sini. Nah, ketemu mobil tunggu naik lah. Hah? Tunggu naik ke Singkawang. Baru kita bisa ketemu mobil. Ya, saya takut kita dengan mobil, Pak. Mobil tuh. Jarang ketemu mobil, soalnya kebiasaan dengan perahu. Sini ya? Iya, Bu, makasih. Ya. Mari Kak, kita mampir dulu sini. Oke, kita mau mampir rumah Aldi. Wah, pas kebetulan di pinggir pantai. Sedap sekali ini di sini. Oke. Wah. Assalamualaikum. Ah, ya Bu. Ini kita menghadap ke pantai ya, Aldi? Nah, menghadap ke laut gitu. Nah, itu. Nah, itu lautnya. Keren ya. Hah? Bilang pergi merawat-rawat kebun. Oh, gitu ya. Di sini punya kebun juga. Kalau kebunnya ditanami apa, Bu? Pala. Apa itu? Oh, sedap ya, Di. Aldi ya namanya, Di? Iya. Nah, mantap di sini. Jadi kita bisa langsung lihat pantai. Dari sini kita bisa lihat pantai. Jadi si ibu ini punya bagan juga. Kemudian ada juga pala yang ditanam itu, ada pala, ada itu cengkeh. Ini bagian belakang rumah atau di pinggir rumah ini? Ya, di pinggirnya lah, di samping lah. Ya, dari pintu ini ya. Nanti ke pintu sih. Kita coba turun dulu. Oke, ini bawahnya kurang lebih semacam ini.
Keren. Ini bawaan yang tadi dari Singkawang ya? Ya. Diangkut sini. Ya, sambut toh. Mana cu? Ini tempat untuk apa namanya? Rebus ikan. Ini dipakai untuk apa, Di? Hah? Ini yang sebelah sini dipakai untuk apa? Untuk masak ikan. Masak ikan. Oh. Ibu. Lagi apa, Bu? Ambil air. Ini airnya air dari mana? Dari gunung ya? Dari gunung ya, Bu ya? Airnya bening. Nah, ini airnya. Ini air dari gunung. Hah? Nyimpan airnya di dalam ini. Iya, Oh, ini untuk tempat nyimpan air. iya. Itu kan kalau malam itu biasa jalan naik ini. Oh, Jadi itu cuma kan ada dia mau mandi di situ lah. oh mandinya di sini. Iya, Di bawah sini ya. iya ada juga si WC di sana. Ada juga. Ada umum. Umum. Ini bisa dipakai untuk minum juga, Iya. untuk mandi juga. Mandi juga bisa. Oh, Pak. Itu kalau- adek itu. Oh, Yang adiknya. bungsu Oh, bungsunya itu. Ambil apa tuh, Pak? Ikan nggak apa? Iya. Oh, dari mana? Dari kebun. Oh, dari kebun. Apa cengkeh atau lada kita? Apa namanya? Pala. ya. Oh, Cengkeh. cengkeh pala gitu. Cengkeh belum berbuah, kalau pala sudah berbuah. Kalau pala udah berbuah gitu ya. Sampai berapa per kilo kalau pala, Bang? Sini, Bang. 50-an. 50, Iya. 1 kilo yang buah palanya itu ya. Ada yang merah-merah itu tadi apa yang dijemur itu? Nah, itu 100 lebih. Itu yang 100 lebih. Apa namanya itu ya? Kelopaknya. Kelopaknya itu ya. Oh, itu lebih mahal lagi itu. Dijual. 200. Wah, sampai 200 juga, Bu. Sekarang sudah 130-an. 130-an. Cuman kalau mau 1 kilo itu banyak gitu ya pastinya. Itu 1 kilo 1 on itunya. Oh, 1 kilo 1 on apa namanya? Merah-merahnya. Merah-merahnya. Wow, Kelopaknya. kelopaknya jadinya. Itu mungkin dijadikan obat kali ya? Atau apa gitu ya? Obat lah, Obat gitu ya. obat ramuan, Ramuan apa, jamu-jamu gitu. rebusan. Mm-mm. Ini namanya apa, Di, kalau boleh tahu, Di? Orang Bugis bilangnya Raga. raga. Ini biasa dipakai untuk Untuk ikan teri. ikan teri. Oh, jadi yang direbus ini ikan teri? Ikan teri. Oh, banyak kan dari ikan teri yang diambil nih. Ikan teri. Oh, sotong tadi yang dibilang sotong itu? Itu sotong tuh agak dijemur. Mana nih? Wah, sedapnya di sini. Seduk. Sejuk. Buka sepatu mas ada semua. Ah, oke. Nanti ada kunci. Rusak. Rusak kuncinya. Itulah mas sederhana. Iya, kalau di apa namanya? Kampung ya kayak gini, Di. Tapi Wah. kebanyakan orang miskin. Suka. Suka suasananya lah indah kayak gini nih. Kita punya bagan di sebelah mana, Di? Tuh. Jadi sini ke sana. Tuh. Oh, Yang baru. berarti kalau ke sana harus pakai sampan lah. Iya itu satu sapan baru tuh. Oh, ini. Yang bagan saya milik sendiri itu. Yang mana? Kamu sendiri. Rumah kami kan di sini. Oh, rumahnya di sana. Itu Oh, di belakang itu. oh gitu. Seru ya di sini ya. Masjidnya di mana, Di? Masjidnya. Hah? Masjidnya dekat sekolah. Oh, dekat sekolahan. Oh, di sini ada SD juga. Ada. Tadi kan SD baru. Ah. Sekolah lama tidak dipakai. Terus yang SD itu gimana? Naiknya kayaknya nggak ada jalan. Ada tanjakan. Ada Ada jalan. tanjakan. Ada. Di Oh, batang. gitu. Ya, Ini sekarang yang bahasa hari-hari tetap dipakai bahasa Melayu Sambas ya di sini ya dia. Karena mereka memang di lingkungan warga Sambas, biarpun di sini nih banyak kan warga Bugis gitu yang ada di sini ya, tapi pakai bahasa hari-hari. Pun sama Sambas. sesama orang Bugis bahasa Bugis. Kalau bahasa sama orang bahasa gini lah. Oh, kalau orang. Ah. Tapi kalau kamu sama mama kamu sama ini sama Saya nggak nenek. ngerti juga bahasa. Oh, nggak ngerti kamu. Oh, kalau mama kamu orang apa? Orang Dayak. Oh, mamamu orang Dayak. Bapaknya Orang Bugis. orang Bugis. Oh, jadi kamu itu blasteran Dayak Bugis gitu ya? Oh. Memang tinggal di sini dulu orang tua kamu. Yang siapa namanya yang bapakmu itu asli orang sini dulu. Nenek sama Aki. Oh, jadi Jadi nenek kamu. kecil-kecil di sini. Iya. Heeh. Masa kecil di sini, lahir di sini enggak? Rendah. Singawang. Oh, lahir di Singkawang. Jadi si Aldi ini kebetulan joki dia nih, joki motor.
Cross. Motor apa? Racing, motor racing. Yang berapa cc biasa di? Hah? 130. Kita kan tahu di Singkawang itu ada tempat apa namanya? Racing ya? Tempat racing di Pasir Panjang. Nah, ini biasanya dipakai oleh tim-tim tertentu jadi joki motor. Biasa juara juga ya, Di? Ada ya. Balapnya dengan orang mana aja atau ada yang dari luar Jawa juga, luar Kalimantan ada juga? Oh. Kejurnas gitu ya. Jadi se-Indonesia bisa jadi ada ya? Gitu. Bar. Dengan Pak siapa? Ya. Pak siapa namanya? Jupri. Pak Jupri. Pak Jupri memang asli sini ya, Pak ya? Tinggal di sini. Dulunya dari mana asalnya, Pak? Sulawesi, Pak. Di mana itu? Di Pasakue. Pasakue. Itu masuk kabupaten apa ya? Kabupaten Sinjai. Sinjai. Silakan duduk, Pak. Oh, Kabupaten Sinjai. Sinjai. Jadi dulunya memang dari kecil Bapak di sini atau udah? Dari kecil. Oh, dari kecil. Yang datang dulu siapa? Orang tua atau Orang Bapak? tua. Oh, gitu. Berarti lahir di Di Sulawesi. Sulawesi. Masih kecil dibawa masih ke kecil sini. dibawa ke sini. Wah. Awalnya di sini itu berupa apa? Pulau apa kosong gitu kan? Nggak ada rumah-rumah gitu yang waktu datang ke sini itu. Oh ya, dulu sih memang waktu pertama datang ke sini sih rumah pulau ini lah kosong. Ada manusianya dulu. Tapi oleh karena itu, dengar tuh kena penyakit. Apanya? Penyakit nyerang semua tuh orang, jadi orang banyak lari, akhirnya kosong. Oh, dulunya udah ada dulunya. Ada. Oh, kayak makanya penyakit apa ya? malaria. Oh, malaria. Malaria. Oh, awal sebelum ada orang Bugis ke sini, sebetulnya sudah ada orang di sini. Orang Sambas. Orang Sambas. Tapi karena sering kejadian kena penyakit malaria, mereka lari dari pulau ini. Oh, gitu terus? Terus habis itulah akhirnya tuh pun nenek saya tuh jalan-jalan kemana gitu ceritanya dulu kan. Hanya mampir di Pulau Kabung nih. Ya iyalah melihat keadaan pulau nih kan. Iya. Nah, jadi coba-cobalah membangun bikin usaha tuh bagan. Nah, setelah itu jadi bagan dicoba-coba akhirnya berhasil. Nah, akhirnya kita kan perlu tenaga. Nah, itu nenek-nenek saya tuh ngambil tenaga lah orang Bugis-Bugis. Dikumpulkan orang Bugis, orang Melayu, orang apa aja lah yang mau kerja dibawa ke pulau ini. Nah, begitulah ceritanya. Oh, cerita asal-asalnya itu. Oh, gitu. Tapi mayoritas warga Bugis semua ya di Bugis sini. Ya, Bugis. Dulu saya seingat saya waktu tahun 2005 saya kan pernah ke sini, Pak. Saya nggak tahu turunnya di mana, udah lupa. Waktu itu saya ingatnya dari Teluk Suak saya masuknya itu. Betul. Jajakan apa pakaian saya ingat saya dulu waktu itu. Ini sampai sini waktu saya ngasih apa namanya jajakan tuh rata-rata orangnya nggak tahu bahasa Indonesia, Pak. Bener? Banyak kan juga dulu, Pak. Tapi sekarang alhamdulillah. Sekarang udah bahasa Indonesia lancar, maksudnya bahasa yang dipakai sekarang malah Melayu Sambas ya. Melayu Sambas sekarang. Orang Bugis pun sekarang walaupun sama-sama Bugis tuh. Pakai ngomong Sambas ini. Ngomong Sambas sekarang ya. Sambas. Kayak Bapak juga sekarang udah mulai logat Sambas. Karena kita kan dari kecil, Pak. Dari kecil ya di sini. Dulu saya sih tinggalnya di Kuala. Kuala Singkawang sana tuh. Sekolah apa di sana dulu. Iyalah. Terus balik lagi sini. Terus setelah itu dulu waktu saya sekolah tuh agak gagal. Jadi itulah, jadi turun ke pulau sini lah ikut orang tua itu kerja bagan dulu. Itulah, sampai sekarang nih. Oh. Untuk penerangan atau lampu itu ada juga di sini PLN atau listriknya gitu. Kalau di sini, Pak, kalau PLN itu enggak, tapi kalau lampu ini jalan ini lampu apa? Lewat apa namanya nih? Naga Surya. Oh, tenaga surya. Tenaga surya. Solar gitu ya. Panel surya gitu ya. Surya ada. Anunya tuh di gunung sana. Apanya? Dia punya sekolah. Oh, tuh, jalan jadi besar gitulah ya. Besar. Oh, bukan per orang satu gitu bukan. Kan kalau yang dulu saya pernah masuk di bagian transmigrasi itu kan dari rumah cuma satu paling lebarnya segini nih Pak, betul, Pak. Oh, ini enggak ini. Jadi kayak kan panelnya besar gitu, lebar gitu nanti untuk apa ngaliri untuk seluruh warga desa sini gitu ya Pak ya. Betul. Oh, gitu. Jadi ada tenaga PLN tapi tenaga surya. Iya, saya pernah juga lihat itu. Jadi kayak lempengan-lempengan itu berderet gitu ya. Dia punya aki itu besar. Punya aki besar gitu. Terus itu nanti bulanan bayar juga enggak Pak ya? Di sini sih kita sih melalui pemerintah sih enggak bayar. Cuma kita tuh bayar untuk
mengupah kalau ada barang-barang kerusakan. Oh gitu, ya. Nah, untuk itu. Ya, istilahnya ada barang-barang rusak nanti untuk gantinya itu paling itulah ngasih. uang itu dan apa ngupah orang yang Jaga. jaga. Tiap hari ada terus. Nggak, Maksudnya per bulan. bukan maksudnya aliran listriknya hidup terus tiap hari. Siang malam. Oh, berarti siang malam bukan tapi waktu sekarang malam masih ya. hidup. Kalau di sini TV bisa, tapi kalau pakai apa tuh pakai kulkas Nggak bisa. atau mesin mandi belum bisa. Nggak bisa. Jadi hanya TV atau Hanya mungkin TV aja. radio gitulah ya Pak ya. Radio nggak bisa. Kuat wifi. Oh wifi? Ada di banget. Oh bisa juga. Wifi kuat. Jadi kondisinya semacam ini Pak ya. Sekarang hasilnya biasanya apa Pak yang didapat Pak untuk penelayannya? Ikan teri Pak. Rata-rata teri. Teri, sotong. Sotong. Ya itu yang anuknya tuh, tapi yang ikan-ikan kasarnya tuh lah juga tuh, tapi hanya untuk lauk aja. Kalau teri bisa sampai berapa Pak hitungan jualnya itu sekilonya? Itu sih harganya tuh Dari maksudnya dari pelautnya, dari nelayan sini. harganya tuh payah juga kita tuh kadang-kadang turun menurun ya, tidak tetap. Kalau sekarang nih? Kadang ini agak mahal nih karena kurang. Oh gitu. Nah, sekarang bisa jual 60. 1 kilo. 1 kilo. Oh jadi nanti rebus di sini Pak ya? Nah, ada ini. Direbus di sini terus nanti dikeringkan, dijemur. Nah, dijemur. Berapa lama itu? Di sana kan banyak. Ada ya? Ada. Butuh berapa lama itu jemurnya biasanya? Enggak lama. Oh enggak lama. Kalau kita nyemur sekarang sekitar jam 1, yang udah kering. Oh udah kering itu ya. Cepat berarti. Cepat. Terus sotong juga ya? Kalau sotong tuh 2 hari. 2 hari. Nah. Berarti sotong juga diginikan Pak, direbus dulu Pak? Ada juga direbus, ada juga yang dibelah tuh. Oh yang dibelah. Kalau yang besar tuh Oh ya, dibelah. yang kita tahu di daerah Pontianak kan banyak itu sotong pangkong Pak. Itu ngambilnya dari sini ya berarti ya? Udah dibelah itu ya, udah lebar-lebar gitu. Pakai rebus. Oh gitu, itu langsung ya? Yang kecil tuh. Uang isi langsung jemur. Tapi kalau yang pakai rebus ada juga loh Pak? Ada. Pakai rebus itu. Oh gitu. Itu dijual sampai berapa itu yang pakai rebus itu? Sekarang sih nggak tahu, sekarang ada 100 lebih kali. 100-an lebih. Kalau yang sotong pangkong naik 550. 550. Enggak, kalau di pulau sih enggak segitu. Di pulau Iya. gitu. Enggak segitu. Kalau di pulau paling sekitar berapa? Hanya 200 lebih. 200 lebih. Soalnya kemarin saya jajal itu sotong pangkong yang ada di Pontianak itu Pak. Cuman 1 lembar yang paling kecil 25.000 harganya. Kalau di Singapura 20.000. Singapura 20.000. Itu harga yang paling tinggi 50, nomor 2 35, terus 30, yang terakhir 25. Saya coba yang 25 itu. Kecil tuh. Ada yang besar 150. Oh, ada juga yang lebih besar lagi ya. Jadi itu semuanya hasilnya dari sini mungkin Pak ya. Jadi dibelah, dilebarkan, tuh dikeringkan gitu. Di sini sih kalau masalah asal sotong dengan kentar ini 3 pulau nih. 3 pulau. Nah, itu Pulau Penata kecil, Pulau Kabung dia Pulau paling Kabung. besar. Kalau Pulau Makutan sih ada juga, tapi tidak seberapa di situ. Di Pulau Makutan tuh aluayanya tuh ini pulau yang besar nih, hanya kopra. Kopra ya, iya. Atau ini apa lada apa namanya? Cengkeh sama pala. Iya, saya udah pernah masuk situ. Tapi di sini cengkeh pun banyak ya Pak ya. Cengkeh banyak sih. Bapak juga nanam cengkeh juga Bapak? Ada, tidak banyak lah. Ada banyak. Pala juga ada. Pala sih ada juga lah, tidak banyak lah. Hanya untuk makan ya. Iya betul. Nek cengkeh itu bulan-bulan apa Pak biasa Pak hasilnya atau panennya? Biasanya sih bulan 1, bulan 2 dia. 1, bulan 2. Kalau teri ini biasanya di bulan apa? Kalau teri ini, inilah musim. Oh bulan ini. Ini agak nggak tahu nih sudah berapa, dari mulai bulan 3 nih sampai bulan 4 nih belum ada. Barusan semalam ada tuh orang dapat. Oh. Lama kita nganggur. Oh gitu ya. Pernah balik lagi ke daerah mana namanya? Kalau saya sih tidak pernah. Sulawesi sana? Tidak pernah lagi ya? Cuma orang tua sih sering, tapi udah alhamdulillah orang tua ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini tidak tahu lah sejarahnya, dia ada di Ngaloni dulu di Pulau Kabung nih pakai pertahanan waktu zaman Belanda dulu. Begitu. Oh, perang maksudnya zaman perang dulu sebagai benteng pertahanan dulu. Begitulah mungkin. Karena itu kadang-kadang kita dapat peluru di sini. Ada juga. Ini, peluru tuh apa? Meriam kan? Meriamnya tuh. Bahasa tuh dia punya bus besar begini, berat gini. Bahasa kadang-kadang kita dapat di laut di sini. Tapi meriamnya di sana satu ada, di Pulau Makutan kecil ini ada meriam. Oh gitu ya, meriam. Ada meriamnya situ. Jadi itulah sejarahnya begitulah. Sejarahnya. Kita tuh pun enggak. Iya. Ya di sini ya, tenang jauh sini, dari Pak. keramaian gitu. Tenang sini Pak, enak. Enak. Tapi ini enggak pernah banjir kali ya Pak ya? Apanya Pak? Ini apa? Meluap ke sini? Hah? Sening. Itu sampai di sini lagi ombak nih. Air pasang. Air pasang bisa sampai atas sini. Oh gitu Gara-gara ya. ombak nih Pak, dulu di jauh di daratan sampai ke sana dulu nih. Oleh karena tuh
Sering ya Lama, kekikis sering, itu. sampai orang tuh magar-magar batu tuh. Oh gitu. Supaya itu nggak ada habis nih daratan. Iya. Ini kan jauh di atas dulu dah, sekarang tepi pantai. Hmm. Kalau musim air besar Pak sampai ke situ ya. Iya, tapi setidaknya rumah kan model tangga jadi sedikit aman ya Pak ya. Memang ini tradisi orang Bugis nih Pak. Oh tradisi orang Bugis ya, Di modelnya Sulawesi Selatan tinggi-tinggi. beginilah. Oh di Sulawesi Selatan kayak gini juga. begini. Oh model rumahnya. Nah, Heeh. Jadi mungkin kalau adat Bugis tetap ke bawah terus ya di sini ya. Adat istiadat orang Bugis sana. enggak juga di sini Pak. Kalau Bapak tahu enggak robok-robok? Nah, tahu ya macam di Mempawah tuh Di kan. Mempawah itu. Nah. Itu termasuk orang sini juga ngadakan enggak ya? Keli-keli kami sini sih lain. Enggak ya, lain ya. Lain. Soalnya kalau nggak salah adat atau istiadat tradisi robok-robok itu warga Bugis yang ada di Kalimantan Barat. Yang di Bugisnya malah nggak ada itu robok-robok itu. Kalau di sini nggak ada ya Pak ya Di punya sini Bapak? kita hanya selamatan kampung ya. Selamatan kampung ya. Itu ya. Di sini. Oh. Nggak pernah kita seperti Mempawah tuh kan besar-besaran. Besar-besaran itu. Kalau kita enggak, paling-paling kita nih beli kambing ya satu ya. Sama-sama masak dimakan bareng-bareng gitulah ya Pak Baru ya. kita tuh sama-sama baru kita anu lah. Itu Berarti ini masuknya Kabupaten Kabupaten Bengkayang Pak. Bengkayang. Kalau desanya Desa-desanya ini desa Kerementing. Karimunting, Dusun ke Tanjung Gondol. Tanjung Gondol dusunnya. Masuk dusun Tanjung Gondol. Desanya Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan kali ya. Betul. Kabupaten Bengkayang, Bengkayang. Kalimantan Barat. Betul, Pak. Tapi kalau misalkan kita mau pergi ke Bengkayangnya itu jauh sekali Pak ya. Jauh Pak. Tapi kalau kita mau lebih dekatnya itu Kota Singkawang. Paling berapa menit lah gampangnya ngomong ya dari betul. sini. Kalau di sini Pak, di sini penduduknya enggak semuanya di sini. Oh gitu. Kebanyakan pakai penduduk Singkawang nih. Oh kebanyakan pakai penduduk Singkawang. Singkawang. Jadi KTP-nya di Singkawang sana. Singkawang. Macam saya orang Singkawang. Oh gitu. Nggak ngambil yang penduduk Bengkayang enggak ya? Rata-rata Singkawang. Rata-rata Singkawang semua. Jadi untuk mempermudah urusan ya Pak ya, misalkan ada betul. ganti-ganti KTP atau apa, kita nggak perlu jauh-jauh ke Bengkayang sana. Hah? Berobat tapi kan enggak jauh. Berobat juga nggak jauh gitu. Dulu kan sebelumnya nih pepecahan wilayah nih kan pemekaran wilayah nih kan masih Masuk. Pulau Kabur itu masih Kabupaten Sambas. Masuk Kabupaten Sambas Jadi ya. dulu orang tuh masih pakai KTP Singkawang semua. Setelah ada pepecahan wilayah inilah orang banyak yang banyak orang yang nggak mau ganti kakak. Singkawang ya. Itulah dia. Iya. Berapa RT di sini Pak ya? Banyak ya? 3. Oh 3 RT. Oke. Dulu banyak 4 dulu, tapi dipecahkan tuh Dipecahkan. jadi 3. Oh malah dipersempit, malah diperkecil ya jadi 3. Dulu besar. Iya. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Bugis yang ada di Pulau Kabung. Ini namanya Pulau Kabung. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak antara mulai datangnya ke sini, kemudian sekarang udah menjadi besar semacam ini, masuk wilayahnya daerah mana itu udah dijelaskan. Jadi Pulau Kabung ini masuknya wilayah Kabupaten Bengkayang. Ini kalau di desanya itu masuk Desa Karimunting, kecamatannya Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Tapi mereka warga sini itu lebih cenderung untuk apa-apanya perginya ke Singkawang karena lebih dekat dengan Singkawang. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah sedikit tambahan wawasan buat kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.